kebanyakan orang yang sudah memiliki pasangan, seks merupakan suatu kebutuhan. Tapi bagaimana dengan yang tak memiliki pasangan? Beberapa selebriti berstatus janda berikut ini blak-blakan mengungkap bagaimana mereka memenuhi kebutuhan seksnya kala tak memiliki pasangan. Bagi para wanita lajang yang sudah lama hidup tanpa pasangan tentu bukan hal mudah untuk memenuhi kebutuhan biologis. Bahkan tak sedikit mengaku enggan mencari kekasih atau pasangan hidup lagi lantaran ribet. Siapa sajakah para artis yang berani terbuka cara mereka penuhi kebutuhan biologis mereka? Simak ulasannya berikut ini seperti dikutip dari berbagai sumber terpercaya. Dewi Persik. Sosok Dewi Persik dikenal sebagai salah satu yang dicap sebagai artis cantik nan seksi. Tak hanya soal penampilannya yang dianggap seksi, Dewi Persik juga mendapat julukan sebagai artis kontroversial. Dewi Persik rupanya memiliki cara yang cukup berbeda menyalurkan hasrat seksual. Selama menyandang status janda, Dewi Persik mengungkap dirinya kerap memuaskan hasrat seksualnya dengan cara menonton sejumlah film dewasa. Seraya menonton film dewasa, mantan istri Angga Wijaya tersebut mengungkap langsung melampiaskan hasrat seksualnya. Tidak hanya itu, Dewi Persik bahkan sempat mencoba merekam aktivitas seksualnya di webcam demi kepuasan pribadi. Lewat pengakuan itu pula, tersirat cerita soal pengalamannya berumah tangga dengan Saipul Jamil dan Aldi Taher. Diakui DP, dari dua pernikahannya itu ia tak mendapat nafkah secara batin sehingga sulit diberikan keturunan. Dewi Persik mengakui bila dirinya memakai alat bantu untuk memenuhi nafsu birahinya saat tak memiliki suami. Masturbasi menjadi jalan keluar untuk DP saat benar-benar menginginkan kepuasan seksualnya. DP tak munafik dan mengaku melakukan hal tersebut untuk memenuhi kepuasan seksualnya. Shinta Bachir. Aktris Shinta Bachir membocorkan ritual untuk penuhi kebutuhan biologis seperti kebanyakan perempuan single di dunia ini. Cara cukup mudah dan tidak bikin heboh. Untuk penuhi kebutuhan biologis, Shinta Bachir mengaku menggunakan alat bantu untuk menyalurkan keinginan ketika teringat ingin melakukan hubungan intim. Daripada saya sama cowok yang mulutnya kemana-mana, mending saya pakai mainan saya sendiri kalau lagi pengin, kata pemeran dalam film Kawin Kontrak 3 tersebut. Tak jarang pula menggunakan air shower di rumah. Selain karena alasan steril, menggunakan air shower juga tidak ada yang mengetahui kecuali dirinya sendiri. Biasanya aku pakai air shower kalau lagi pengin. Kalau di rumah lagi sepi, terus kebayang kayak gitu, ya udah ambil mainan saya saja di rumah. Lebih steril, aman, gak ada yang tahu, ujar Shinta Bachir. Hubungan seks memang bisa menjadi salah satu faktor penyumbang kebahagiaan seseorang. Namun seks bukanlah kebutuhan primer melainkan sebuah pilihan. Jadi seseorang tetap akan bisa hidup bahagia meski tanpa seks. Begitu pula dengan Shinta Bachir. Hampir 5 tahun menjanda, mengaku tidak lagi memiliki hasrat menggebu-gebu soal seks. Hidup seorang diri tanpa adanya pasangan bukan masalah bagi Shinta Bachir. Menurutnya kebutuhannya diranjang tidak terlalu ia pikirkan lantaran banyaknya aktivitas. Yuni Shara. Yuni Shara belum pernah digosipkan dekat dengan pria manapun setelah bercerai dengan mantan suaminya, Henry Siahaan pada 2008 silam. Satu-satunya pria yang pernah dekat dengannya adalah Raffi Ahmad. Namun, hubungan keduanya harus kandas di tengah jalan dan Raffi sudah menikah dengan Nagita Slavina. Dengan statusnya yang janda, publik banyak yang menanyakan bagaimana ibu dua anak itu memenuhi kebutuhan seksualnya. Kepada Deddy Corbuzier, kakak kandung Krisdayanti itu mengaku dirinya menggunakan sex toys untuk memenuhi kebutuhan seksualnya. Lebih lanjut, ia mengungkapkan dirinya beli sex toys saat berada di luar negeri. Menurutnya, saat beli sex toys di luar negeri, ia merasa nyaman karena tak ada yang mengenalnya. Dengan adanya sex toys, Yuni Shara dapat memenuhi kebutuhan seksualnya meski kelak dirinya tidak menikah lagi. Bahkan, sex toys adalah teman baiknya. Yuni menambahkan, kalau dirinya juga terkadang bisa mencapai orgasme tanpa harus ada seorang pria di sisinya.
Nikita Mirzani. Nikita Mirzani memang acap kali mengumbar kehidupan ranjangnya. Menurut pengakuan Nikita, sudah banyak hal liar yang dilakukannya saat berhubungan ranjang dengan pasangan. Beberapa waktu lalu, mantan istri Dipo Latiev itu kembali buka-bukaan terkait kehidupan seksualnya. Sudah banyak melakukan hal liar, Niki bahkan mengaku pernah ditonton beberapa orang saat dirinya tengah melakukan hubungan seksual. Dikenal sensasional, Nikita Mirzani juga tak pernah ragu membicarakan kehidupan ranjang di ranah publik. Baru-baru ini ia juga membeberkan cara memenuhi kebutuhan biologisnya meski menjanda. Seperti diketahui sebelumnya, ibu 3 anak ini sudah merasakan 4 kali gagal dalam berumah tangga. Bahkan, hingga kini Nikita Mirzani nampak masih betah sandang status janda. Nikita Mirzani blak-blakan menyinggung bagaimana caranya memenuhi hasrat kebutuhan seksual. Untuk memuaskan hasrat seksualnya, Nikita pun punya banyak pilihan. Tapi kalau buat kebutuhan seksual dildo alat pemuas seks ada, main sendiri bisa pakai tangan, ujar Nikita Mirzani beberapa waktu lalu. Tessa Mariska. Wanita yang satu ini memang tak familiar di layar kaca. Ia mengawali karirnya menjadi penyanyi dangdut. Syarat akan tubuh seksi dan pakaian ketat membuat image Tessa sejak awal sudah terlihat seksi. Seperti dikutip dari hasil wawancara beberapa waktu lalu, Tessa memang mengaku sudah sering masturbasi. Ia juga sama seperti Dewi Persik memilih menggunakan mainan seks sebagai bantuan. Menurut Tessa, sudah bukan zamannya lagi masyarakat menganggap tabu terkait seksual. Bahkan kini Tessa Mariska tak malu-malu menceritakan cara menggunakan dan merawat dildo, salah satu jenis sex toys. Ya, gampang aja. Kalau mau pakai, tinggal diolesi minyak pelumas atau baby oil. Setelah dipakai, dibersihkan lalu dicuci dan dikeringkan dengan pengering rambut. Lanjutnya, hingga saat ini Tessa Mariska mengaku mengumpulkan beberapa buah dildo. Aura kasih. Aura kasih ternyata memiliki cara tersendiri untuk memenuhi hasrat kebutuhan biologisnya. Trik mengatasi hasrat itu diungkapkan oleh Aura kasih dan ia mengaku tidak membutuhkan alat bantu apapun untuk hal tersebut. Aura kasih saat ini memang sudah jarang tampil di layar kaca sehingga kehidupan pribadinya pun jarang tersorot media. Ada sebuah kisah yang mana Aura kasih dengan santai menjanda meski mengakui kebutuhan biologisnya adalah hal yang penting. Statusnya yang saat ini tanpa pasangan alias menjanda bukan halangan untuk tetap memenuhi hasrat seksualnya. Pengakuan itu dibeberkan dalam podcast Deddy Corbuzier. Deddy bertanya perihal sex toys kepada Aura kasih untuk kebutuhan seksualnya. Yuni Saratu pernah ngomong dia aja butuh atau dia punya sex toys gitu? Tanya Deddy Corbuzier. Mendengar pertanyaan nyeleneh dari Deddy Corbuzier, Aura kasih mengaku bahwa dia tidak membutuhkan hal tersebut selama ini. Alasannya, ia merasa bahwa memakai sex toys untuk memuaskan kebutuhan seksualnya hanya akan membohongi dirinya. Oh gue nggak sih, nggak tahu sih kenapa gue nggak pernah coba. Lu nggak ngerasa kasihan sama diri lu sendiri nggak sih kalau gitu? Kan bohongan kan pakai sex toys, jawab Aura kasih. Meski menyebut tidak membutuhkan sex toys sebagai pemuas nafsu, Aura kasih ternyata yang saat ini tidak memiliki pasangan ada cara tersendiri untuk mengalihkan hasrat seksualnya dengan menjalankan metode hipnoterapi. Ya mending dialihkan ke yang lain aja, memang kita butuh, tapi dialihkan ke yang lain aja. Aku belajar hipnoterapi supaya lebih kalem, tambahnya. Walau demikian, Aura kasih tak menyangkal bahwa kebutuhan seksual penting untuknya dalam melepas stres. Bagi dirinya, sentuhan langsung dari seseorang yang disayangi bisa memberikan efek untuk melepaskan stres. Iya seks penting, kalau buat aku touching itu stress healing. Menurut Aura kasih yang sudah pernah menjalin rumah tangga, perhatian lewat pesan WhatsApp dan telepon itu tidaklah cukup. Ia mengaku bisa merasakan kasih sayang sebetulnya dari sentuhan fisik, khususnya saat berhubungan seksual. Untuk informasi, hipnoterapi sendiri adalah tipe terapi yang memakai hipnosis, yaitu tindakan memasuki alam bawah sadar seseorang untuk memberikan sugesti tertentu. Biasanya bertujuan untuk membuat seseorang lebih fokus dan rileks. Ririn Setiarini.
Artis Ririn Setiarini adalah satu di antara pemain film hantu goyang. Terkait seks, ia mengaku memang pengguna seks toys itu dilakukannya asal sesuai dengan petunjuk dan aturan yang disarankan. Kalau gue jujur ya, daripada jadi cewek bandel atau nakal lebih baik pakai dildo. Itu kan lebih safety dan nikmatnya kurang lebih hampir sama. Itu kalau lagi pengen banget hubungan intim dan gak punya pasangan ya, ujarnya. Baginya bicara seks tidak selalu porno dan tabu selama tepat dalam mengomunikasikannya. Bahkan pendidikan seks juga sudah dipahami masyarakat sebagai sesuatu yang penting. Karena jika salah, seks juga menimbulkan dampak fatal dalam kehidupan. Apalagi kebiasaan gonta-ganti pasangan. Daripada gonta-ganti cowok dikira bispak mendingan pakai dildo. Bisa kapan saja sejam sekali atau 2 kali suka-suka gue dong, seminggu 2 kali.